Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Grace Yolanda Sibarani. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Cyber Asia untuk program studi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Adapun topik pembahasan pada kesempatan kali ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ialah pengertian pemasaran digital dan peran strategi pemasaran digital. Yang kedua, konsep strategi pemasaran. Yang ketiga, tahapan model perencanaan SOSTAK. Yang keempat, studi kasus pada perusahaan atau brand. Yang kelima, rekomendasi strategi pemasaran digital. Topik yang pertama ialah pengertian pemasaran digital dan peran strategi pemasaran digital. Pemasaran digital adalah seluruh aktivitas pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital, internet, dan perangkat elektronik untuk menjangkau, berkomunikasi, serta membangun hubungan dengan konsumen secara efektif dan terukur. Pemasaran digital mencakup berbagai saluran seperti media sosial, mesin pencari, situs web, aplikasi, dan email. Peran strategi pemasaran digital sangat penting dalam mendukung keberhasilan bisnis digital karena mampu memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi biaya, kemudian mempercepat penyampaian informasi kepada konsumen, serta menyediakan data yang akurat untuk pengambilan keputusan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran merek, loyalitas pelanggan, dan daya saing di pasar yang semakin kompetitif. Selanjutnya adalah konsep strategi pemasaran. Strategi pemasaran digital merupakan perencanaan terstruktur yang mengintegrasikan tujuan bisnis dengan pemanfaatan berbagai saluran digital untuk mencapai target pasar secara optimal. Tujuan strategi pemasaran digital adalah meningkatkan nilai bisnis, baik dalam bentuk peningkatan penjualan, pertumbuhan jumlah pelanggan, maupun penguatan citra merek. Strategi pemasaran digital berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan arah pemasaran, pemilihan media digital yang tepat, serta penyesuaian pesan pemasaran dengan karakteristik konsumen. Kemudian perencanaan strategi pemasaran digital penting agar aktivitas pemasaran berjalan terarah, terukur, dan konsisten sehingga perusahaan mampu memanfaatkan sumber daya secara efisien dan meminimalkan risiko kegagalan. Adapun tahap model perencanaan SOSTAK, yaitu model SOSTAK merupakan kerangka perencanaan strategis yang sistematis dan banyak digunakan dalam pemasaran digital. Tahapannya meliputi yang pertama, yaitu situation analysis atau analisis situasi, yaitu tahap ini bertujuan untuk memahami kondisi internal dan eksternal perusahaan, termasuk analisis pasar, pesaing, konsumen, serta kinerja pemasaran digital yang telah dilakukan. Yang kedua adalah objektif atau tujuan. Tujuan ditetapkan secara jelas dan terukur, misalnya peningkatan trafik situs web, kenaikan tingkat konversi, atau pertumbuhan jumlah pengguna aktif. Yang ketiga adalah strategi. Strategi menjelaskan pendekatan umum yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan, seperti penentuan segmen pasar, positioning, dan proposisi nilai yang ditawarkan. Yang keempat adalah taktik. Taktik merupakan penerjemahan strategi ke dalam bentuk aktivitas operasional, seperti penggunaan media sosial tertentu, optimasi mesin pencari, atau kampanye digital berbayar. Selanjutnya adalah action atau aksi. Tahap aksi berfokus pada implementasi rencana, termasuk pembagian tugas, penjadwalan aktivitas, dan pengelolaan sumber daya manusia serta anggaran. Lalu yang keenam adalah control atau monitoring. Tahap ini dilakukan untuk mengukur kinerja pemasaran digital melalui indikator tertentu, seperti jumlah kunjungan, tingkat keterlibatan, dan tingkat konversi, guna memastikan strategi berjalan sesuai dengan rencana. Lalu yang keempat, topik pembahasannya ialah tentang studi kasus pada perusahaan ataupun brand. Analisis situasinya ialah yang pertama, Tokopedia beroperasi di industri e-commerce dengan tingkat persaingan yang tinggi. Perusahaan memanfaatkan berbagai kanal digital seperti aplikasi mobile, media sosial, dan iklan digital untuk menjangkau konsumen. Lalu analisis yang kedua adalah pada bagian objektif. Tujuan utama Tokopedia adalah meningkatkan transaksi pengguna, memperluas basis pelanggan, serta memperkuat posisi sebagai platform e-commerce terkemuka di Indonesia. Yang ketiga adalah strategi.
Tokopedia menerapkan strategi fokus pada pengalaman pengguna, personalisasi layanan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui platform digital. Yang keempat adalah taktik yang digunakan meliputi kampanye media sosial, promosi berbasis aplikasi, penggunaan influencer, serta optimasi konten digital yang relevan dengan kebutuhan konsumen. Lalu yang kelima adalah action, yaitu implementasi dilakukan melalui koordinasi tim pemasaran digital, pengembangan fitur aplikasi, serta pelaksanaan kampanye promosi secara terjadwal dan berkelanjutan. Lalu yang keenam adalah control. Tokopedia melakukan pemantauan digital melalui analisis data digital, seperti jumlah pengguna aktif, kemudian tingkat konversi transaksi, dan efektivitas kampanye pemasaran. Topik yang kelima ialah rekomendasi strategi pemasaran digital. Berdasarkan analisis Sostak, Tokopedia disarankan untuk yang pertama, meningkatkan pemanfaatan data analitik guna memperkuat personalisasi konten dan penawaran kepada konsumen. Yang kedua, mengoptimalkan strategi pemasaran berbasis komunitas untuk meningkatkan loyalitas pengguna. Dan yang ketiga, memperluas kolaborasi dengan kreator digital dan pelaku UMKM guna meningkatkan diferensiasi yang lebih kuat dibandingkan dengan pesaing. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan hasil presentasi terkait dengan ujian akhir semester mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship. Semoga bermanfaat dan salam sejahtera untuk kita semua.